Hanya karena selembar gaun brokat murah seharga tidak sampai 100.000 rupiah, suamiku sendiri tega menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri. Dia meludahi lantai di depan wajahku, mendorongku hingga tersungkur, lalu melangkah pergi dengan angkuh demi membawa wanita lain ke acara gala dinner tahunan perusahaannya. Selama 3 tahun pernikahan, aku memilih mengalah, hidup sederhana, dan menyembunyikan identitas asliku demi menjaga ego besarnya sebagai seorang kepala keluarga. Aku membiarkan dia merasa menjadi pria paling hebat, tanpa dia pernah menyadari dari mana semua uang bulanan, rumah mewah, dan mobil yang dia pamerkan itu berasal. Namaku Alia. Malam ini, hawa dingin kota Bandung terasa berkali-kali lipat lebih menusuk kulit, atau mungkin hatiku saja yang sudah membeku sejak beberapa jam lalu. Di depan cermin lemari yang kacanya sudah agak buram, aku menatap pantulan diriku sendiri. Sebuah gaun brokat sederhana berwarna merah marun, yang kubeli dari toko daring dengan harga tidak sampai 100.000 rupiah, melekat di tubuhku. Aku sengaja memilih warna ini, berharap bisa terlihat sedikit segar di bawah lampu aula Hotel Bintang 5 nanti. Malam ini adalah acara gala dinner tahunan Alpha Group, perusahaan tempat suamiku, Rian, bekerja sebagai manajer pemasaran. Aku tersenyum tipis, mencoba menyemangati diri sendiri. Tanganku yang sedikit gemetar, mulai memoleskan lipstik merah muda ke bibir. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin berdiri di samping suamiku, menggandeng lengannya dengan bangga, dan mendengarkan dia mengenalkan aku kepada rekan-rekan sejawatnya. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku selalu memilih berada di balik layar, mengurus rumah, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, tanpa pernah menuntut untuk mengeksplorasi dunia kerjanya. Namun malam ini berbeda, aku ingin hadir sebagai istrinya. Alia, di mana kunci mobil Pajeroku? Kamu ini pikun atau bagaimana? Hah? Suara bentakan yang menggelegar dari arah ruang tengah seketika merubuhkan senyum tipis di wajahku. Dada ini berdegup kencang karena terkejut. Itu suara Rian. Langkah kakinya yang berat dan tergesa-gesa terdengar mendekati kamar tidur. Brak! Pintu kamar digebrak dengan kasar hingga membentur dinding. Di ambang pintu, Rian berdiri dengan gagah. Dia mengenakan setelan jas hitam custom made yang tampak sangat mewah dan pas di tubuh tegapnya. Wangi parfum mahal langsung menyerbak memenuhi ruangan. Jas itu, sepatu kulit mengilap itu, bahkan jam tangan Rolex yang melingkar di pergelangan tangannya. Semua dibeli menggunakan uang bulanan yang selalu kukirim ke rekeningnya tanpa pernah absen. Tapi tatapan mata Rian saat melihatku sama sekali tidak mencerminkan rasa terima kasih. Tatapan itu penuh dengan kejijikan. Matanya menyapu penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sesaat, keheningan yang mencekam menyelimuti kamar kami, sebelum akhirnya tawa remeh yang luar biasa menyakitkan lolos dari bibir suamiku. Jangan bilang, kamu berencana ikut ke acara kantor Mas dengan baju sampah seperti itu? Tanya Rian. Suaranya merendah namun syarat akan hinaan. Aku menelan ludah, mencoba meremas jemariku sendiri untuk mencari kekuatan. Iya Mas, kan Mas Rian sendiri yang bilang kalau semua karyawan boleh membawa pasangan mereka. Aku sudah bersiap-siap dari sore. Jangan ikut, bikin malu saja. Bentak Rian, memotong kalimatku dengan volume suara yang naik berlipat ganda. Langkahnya maju satu demi satu, mengikis jarak di antara kami, mengintimidasi seluruh keberadaanku, hingga aku terpojok ke pinggiran kasur. Mas, aku ini istrimu. Lirihku, air mata mulai menggenang di pelupuk mata, membuat pandanganku mengabur. Kenapa aku tidak boleh ikut? Aku hanya ingin mendampingimu. Istri! Kamu kacaan dulu sana. Rian menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya, tepat beberapa senti di depan mataku. Lihat penampilanmu, kucel kampungan, tidak ada aura kelas atas sama sekali. Rekan-rekan kantorku itu orang-orang terhormat, istri-istri mereka memakai gaun rancangan desainer ternama, menenteng tas seharga ratusan juta. Sedangkan kamu mau mempermalukan Mas di depan bos besar dan seluruh kolega? Kamu mau Mas jadi bahan tertawaan karena punya istri yang mirip pembantu? Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menghujam tepat ke jantungku.
Rasa perihnya begitu nyata hingga membuatku sesak napas. Bagaimana bisa pria yang dulu berjanji akan menerimaku apa adanya, kini menakar harga diriku hanya dari selembar kain yang kupakai? Tapi Mas, baju tidak menentukan siapa. Cuh, waktuku seolah berhenti. Kepalaku mendadak kosong. Sesuatu yang hangat dan basah mendarat dengan telak di lantai, tepat di depan ujung kaki gaun murahanku, dengan cipratan yang mengenai kulit kakiku. Suamiku baru saja meludahi lantai di depan wajahku. Perbuatan yang begitu merendahkan, begitu keji, hingga seluruh tubuhku bergetar hebat karena syok yang teramat sangat. Itu tempat yang cocok untuk wanita keras kepala seperti kamu. Tetap di bawah. Desis Rian dengan mata yang membelalak penuh amarah. Tanpa perasaan, tangan kanannya mencengkeram bahuku dan mendorongku dengan sentakan yang kuat. Aku yang tidak siap sama sekali kehilangan keseimbangan. Tubuhku limbung dan jatuh terduduk di atas lantai yang dingin. Rasa sakit di siku tangan yang membentur lantai sama sekali tidak sebanding dengan hancurnya harga diriku sebagai seorang manusia, sebagai seorang istri. Rian sama sekali tidak berniat membantuku berdiri. Dia justru berbalik menjauh, mengambil kunci mobil yang ternyata tergeletak di atas meja rias, lalu menatapku sekali lagi dari ambang pintu dengan pandangan penuh kemenangan dan kebencian. Ingat kata-kata Mas Alia, jangan pernah berani menginjakan kakimu di hotel tempat acara itu berlangsung malam ini. Kalau Mas sampai melihat wajah kucelmu di sana, Mas tidak akan segan-segan menjatuhkan talak malam ini juga. Nikmati malam sepimu di rumah ini, dasar beban. Brak. Pintu kamar ditutup dentuman yang luar biasa keras, menyisakan diriku yang bersimpuh di atas lantai. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah ruah, mengalir deras membasahi pipi, merusak riasan wajah yang telah kupersiapkan dengan penuh harapan. Dadaku naik turun menahan tangis yang tersendat, raungan perih yang teredam di dalam kamar yang sunyi. Aku menyentuh dadaku yang terasa sangat sesak. Di lantai ini, di dalam kamar yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagiku, suamiku sendiri telah menginjak-injak harga diriku hingga hancur berkeping-keping. Dia mengira aku adalah beban. Dia mengira posisinya yang tinggi di perusahaan itu adalah hasil dari kehebatannya sendiri, hingga dia merasa berhak meludahiku. Rian sama sekali tidak tahu bahwa seluruh kesombongan yang dia banggakan malam ini berada di dalam genggaman tanganku. Sambil menghapus air mata di pipi dengan kasar, aku menatap pantulan diriku sekali lagi di cermin. Rasa sedih perlahan menguap, digantikan oleh kobaran api amarah yang menyala hebat. Kamu salah besar, Rian. Bisikku pada kesunyian. Suaraku kini bergetar bukan lagi karena tangis, melainkan karena dendam yang mulai membuncah. Malam ini aku akan datang, dan aku akan memastikan air liur yang kamu jatuhkan di depanku hari ini akan kamu bayar dengan air mata penyesalan seumur hidupmu. Aku masih bersimpuh di lantai kamar yang dingin saat sayup-sayup terdengar suara ketukan pintu pagar depan yang digeser dengan kasar. Aku segera menghapus sisa air mata di pipi menggunakan punggung tangan. Belum sempat aku berdiri untuk merapikan gaun brokatku yang sedikit kusut. Suara langkah kaki yang familiar dan berisik sudah menggema di ruang tamu, bergerak cepat menuju kamarku. Rian, anakku yang tampan, ibu datang, Le. Itu suara Ibu Siti, ibu mertuaku. Sosok wanita yang selama 3 tahun ini selalu bersikap manis di depan putranya, namun berubah menjadi serigala berbulu domba setiap kali hanya ada kami berdua di rumah. Begitu dia melangkah masuk ke dalam kamar dan melihatku terduduk di lantai dengan wajah sembab. Tidak ada secuil pun rasa terkejut atau empati di matanya. Beliau justru melipat kedua tangannya di dada, menatapku dari atas ke bawah dengan senyum sinis yang merendahkan. Oh Allah, jadi benar kata Rian tadi lewat telepon. Kamu ini memang keras kepala ya, Alia, cetus Ibu Siti tanpa basa-basi. Beliau melangkah mendekat, sengaja menginjak lantai tepat di tempat Rian meludah tadi. Sudah dibilang jangan ikut, malah nekat dandan. Untung Rian cepat pergi. Kalau kamu ikut dengan baju murahan begitu, mau ditaruh di mana muka ibu kalau ditanya oleh sesama istri pejabat kantor? Aku mencengkeram pinggiran ranjang, memaksakan kakiku yang lemas untuk berdiri. Kutatap mata wanita tua di depanku ini dengan sisa-sisa ketegaran yang kupunya. Ibu, Mas Rian baru saja mendorongku. Dia meludah di depanku, Bu.
Apakah pantas seorang suami memperlakukan istrinya seperti binatang hanya karena sebuah pakaian? Suaraku bergetar, menahan sesak yang kembali menghantam dada. Ibu Siti malah mendengus remeh, lalu tertawa kecil seolah-olah keluhanku adalah sebuah lelucon. Halah, jangan cengeng. Rian begitu juga karena kamu yang memancing emosinya. Lagi pula, apa yang dikatakan Rian itu benar. Kamu harus tahu diri, Alia. Anakku itu sekarang sudah jadi manajer pemasaran. Sebentar lagi malah mau diangkat jadi direktur. Karirnya sedang meroket, masa depannya berkilau. Dia butuh pendamping yang bisa menaikkan prestisnya, bukan istri rumahan kucel yang cuma bisa menghabiskan uangnya. Mendengar kalimat menghabiskan uangnya, membuat tawa getir hampir lolos dari tenggorokanku. Uang siapa yang dia maksud? Rumah mewah 2 lantai yang mereka tempati ini, mobil Pajero Sport yang baru saja dibawa Rian, bahkan rantai emas yang melingkar di leher Ibu Siti saat ini, semuanya bersumber dari aliran dana rekening pribadiku. Tapi demi menjaga harga diri Rian sebagai kepala keluarga, aku selalu meminta pihak bank menyamarkan pengirimnya atas nama bonus kinerja perusahaan. Kebohongan yang kubuat demi memanjakan ego suamiku, kini justru berbalik menjadi senjata untuk menindasku. Ibu Siti berjalan menuju meja rias, membuka kotak perhiasanku, dan mengaduk-aduk isinya dengan kasar. Ketika tidak menemukan apa yang dicarinya, dia berbalik dengan wajah bersungut-sungut. Alia, besok kamu harus minta uang belanja lebih ke Rian. Ibu butuh 100 juta. Ucapnya dengan nada memerintah, seolah meminta uang receh untuk membeli sayur. Aku terperangah. 100 juta? Untuk apa lagi, Bu? Bukankah baru minggu lalu aku mengirimkan 50 juta untuk arisan ibu? Kamu jangan banyak tanya. Ibu ini mertuamu. Bentak Ibu Siti, matanya membelalak serakah. Bulan depan, Rian kan mau dilantik jadi direktur. Ibu harus datang ke acara pelantikan itu dengan penampilan yang megah. Ibu sudah melihat kalung berlian set di toko langganan ibu. Harganya 100 juta. Kamu harus urus itu besok. Sampaikan pada Rian, jangan jadi anak durhaka yang pelit pada ibunya sendiri setelah jadi orang kaya. Beliau melangkah mendekat, lalu mencengkeram daguku dengan kasar, memaksaku menatap wajahnya yang penuh guratan keserakahan. Dengar ya Alia, kamu itu beruntung dinikahi Rian. Tanpa Rian, kamu itu bukan siapa-siapa, cuman wanita yatim piatu yang tidak punya masa depan. Jadi, pastikan kamu berguna di rumah ini. Urus kebutuhan Rian, urus permintaan ibu, dan jangan pernah bermimpi untuk ikut campur atau merusak reputasi anakku di luaran sana. Sadar posisimu. Setelah puas menumpahkan racunnya, Ibu Siti melepaskan cengkeramannya hingga kepalaku terhentak. Dia berbalik, berjalan keluar kamar sambil mengomel tentang betapa sempit dan panasnya kamar kami. Lalu membanting pintu depan dengan keras saat dia meninggalkan rumah. Keheningan kembali merayap di dalam rumah yang luas ini. Aku berdiri mematung di depan cermin, menatap bekas kemerahan di daguku akibat cengkeraman Ibu Siti. Rasa sakit fisiknya perlahan sirna, berganti dengan sebuah ketetapan hati yang teramat dingin. Air mata yang tadi mengalir kini telah mengering sepenuhnya. Mereka benar-benar mengira bahwa semua kemewahan ini adalah hasil keringat Rian. Mereka mengira aku adalah benalu yang menumpang hidup pada keagungan putra kebanggaannya. Kesabaran dan ketulusanku selama 3 tahun ini ternyata dianggap sebagai kelemahan yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Aku berjalan pelan menuju lemari pakaian di sudut ruangan. Aku tidak meraih baju rumahan, melainkan meraba bagian dinding belakang lemari yang tersembunyi. Di sana, ada sebuah brankas kecil digital yang tertanam kuat. Aku memasukkan kombinasi angka, dan pintunya terbuka dengan bunyi klik yang halus. Di dalam brankas itu, tidak ada tumpukan uang atau perhiasan emas. Hanya ada sebuah dokumen tebal berlapis kulit hitam dengan lambang emas Alpha Group di covernya, serta sebuah ponsel khusus berspesifikasi militer yang hanya menyala jika ada urusan krusial. Aku mengambil ponsel tersebut, menyalakannya, dan mencari satu nama di daftar kontak yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kuhubungi. Jari telunjukku bergetar sejenak, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, sekali tombol panggil ini kutekan, maka sandiwara sebagai istri penurut yang malang telah resmi berakhir. Kutempelkan ponsel itu ke telinga.
Hanya dalam 2 kali nada dering, panggilan itu langsung diangkat di seberang sana dengan suara yang terdengar sangat terkejut, sekaligus penuh rasa hormat. Halo, Ibu Alena Alia? Benar ini Anda, Ibu? Benar, Pak Broto. Ini saya, Alena Alia, ucapku tenang, mengendalikan setiap artikulasi suaraku agar terdengar sedingin es. Tidak boleh ada lagi nada rintihan atau sisa-sisa tangis dari wanita yang beberapa menit lalu tersungkur di lantai. Di seberang telepon, helaan napas lega sekaligus ketegangan yang amat sangat dari Pak Broto, Direktur Utama Alfa Group, terdengar begitu jelas melalui pelantang ponsel militerku. Astaga, Ibu Alena. Akhirnya Anda menghubungi saya. Suara Pak Broto bergetar, syarat akan rasa hormat yang mendalam kepada pemilik saham pengendali tunggal di perusahaan yang dipimpinnya. Sudah 3 tahun Anda meminta saya menyembunyikan identitas Anda, bahkan dari suami Anda sendiri. Mohon maaf sebelumnya jika saya lancang. Ada instruksi darurat apa malam ini, Ibu? Mengingat malam ini adalah acara gala dinner tahunan kita. Aku berjalan menuju jendela kamar, menatap langit malam kota Bandung yang pekat tanpa bintang. Di luar sana, Rian mungkin sedang melesat membelah jalanan dengan mobil mewah yang kubeli, merasa menjadi raja dunia yang paling berkuasa. Pak Broto, apakah manajer pemasaran kita, Rian Dirgantara, sudah tiba di lokasi acara? Tanyaku, sengaja menyebut nama lengkap suamiku tanpa embel-embel mas atau suamiku. Dia sudah kehilangan hak atas panggilan itu sejak air liurnya menyentuh lantai kamarku. Sebentar, Ibu, saya cek daftar manifest kedatangan melalui asisten saya. Hening beberapa detik, terdengar suara lembaran kertas yang dibalik dengan tergesa-gesa di seberang sana. Benar, Ibu. Baru saja 5 menit yang lalu Pak Rian memasuki lobi hotel. Dia didampingi oleh salah satu staf pemasaran wanita bernama Reni. Di laporan kedatangan, Pak Rian mendaftarkan wanita tersebut sebagai pasangannya malam ini. Apakah ada yang salah, Ibu? Gigi-gigiku gemeretak menahan amarah yang mendadak bergejolak kembali. Bajingan itu. Belum kering air liurnya di rumah ini, dia sudah berani membawa wanita lain dan mengenalkannya sebagai pasangan resmi di hadapan seluruh kolega. Rian benar-benar menganggapku sudah mati. Dia benar-benar mengira posisinya sudah tak tergoyahkan hingga bisa bertindak sekeji dan sebejat itu. Tidak ada yang salah, Pak Broto. Semua justru akan menjadi sangat benar mulai malam ini. Jawabku dengan nada rendah yang penuh ancaman. Pak Broto, tolong dengarkan instruksi saya dengan baik. Malam ini, saya akan menghadiri acara gala dinner tersebut secara langsung. Anda akan hadir, Ibu? Suara Pak Broto meninggi karena terkejut. Selama 3 tahun Alfa Group berdiri dan menguasai pasar, sang silent founder sekaligus pemilik 70% saham mayoritas tidak pernah sekalipun memunculkan wajahnya di depan publik. Kami selalu berkomunikasi lewat jalur enkripsi ketat. Baik, Ibu. Ini kehormatan besar bagi kami. Saya akan segera mengerahkan tim protokoler untuk menyambut Anda di lobi utama. Tidak perlu di lobi utama, masuk lewat jalur VIP yang paling sunyi. Saya tidak ingin kedatangan saya merusak kejutan yang sudah saya siapkan untuk Rian. Ujarku memotong kalimatnya. Lalu, hubungi butik langganan keluarga saya, Maison de Courcelles. Katakan pada perancangnya, saya butuh gaun haute couture terbaik koleksi terbaru mereka malam ini juga. Kirimkan gaun itu beserta tim perias profesional ke hotel tempat acara dalam waktu 30 menit. Siap, laksanakan. Ibu Alena, semua akan siap sebelum Anda tiba, jawab Pak Broto tanpa ragu. Satu lagi, Pak Broto. Siapkan mobil Rolls-Royce Phantom hitam milik perusahaan yang biasa terparkir di basement khusus. Saya ingin mobil itu menjemput saya di depan rumah dalam waktu 15 menit. Mengerti? Sangat mengerti, Ibu. Segala fasilitas terbaik Alfa Group adalah milik Anda. Mobil dan pengawal pribadi akan segera tiba di kediaman Anda. Terima kasih, Pak Broto. Sampai jumpa di hotel. Aku memutus sambungan telepon. Kutatap gaun brokat merah marun murah yang masih melekat di tubuhku. Gaun yang tadinya kupilih dengan penuh rasa cinta, kini tampak seperti simbol kebodohanku sendiri. 3 tahun aku memilih hidup sederhana, menekan seluruh ego, dan menyembunyikan kekayaan luar biasa dari keluarga besarku, hanya demi menjaga perasaan seorang pria miskin yang berjanji akan menjagaku.
Aku bodoh karena mengira ketulusan bisa dibalas dengan kesetiaan. Aku terlalu naif karena mengira seorang parasit tahu cara berterima kasih. Aku melangkah ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membasuh wajahku dengan air dingin. Ku tatap tajam mataku di dalam cermin. Air mata menderita milik Alia sang istri penurut telah habis mengalir. Yang tersisa sekarang adalah Alena Alia, wanita pewaris tunggal yang memegang kendali atas hidup dan mati karier Rian Dirgantara. Terdengar suara deru mesin mobil yang sangat halus, namun berbobot berhenti tepat di depan pagar rumahku. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi turun, membuka pintu pagar dengan cekatan, dan berdiri tegap di samping pintu belakang mobil Rolls-Royce yang mengilap di bawah lampu jalan. Aku melangkah keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Topeng istri yang lemah telah resmi kubuka malam ini. Saat aku melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu, di dalam benakku hanya ada satu hal. Meruntuhkan seluruh dunia kesombongan yang telah Rian bangun di atas penderitaanku. Lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit aula utama Hotel Grand Ballroom memantulkan cahaya keemasan yang berkilau, menciptakan atmosfer kemewahan yang memabukkan. Ratusan pasang mata dari para kalangan elit, rekan bisnis, dan jajaran petinggi Alpha Group saling bercengkerama, berdenting gelas, dan mengumbar senyum formalitas. Di tengah kerumunan yang parlente itu, suamiku, bukan maksudku Rian, berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Dia tampak begitu menikmati atmosfer ini, seolah-olah seluruh kemegahan gedung ini dirancang hanya untuk merayakan keberadaannya. Dari kejauhan, aku yang baru saja tiba di area transit khusus bisa melihatnya dengan sangat jelas melalui monitor pengawas VIP. Rian memakai jas hitam mahalnya dengan dada membusung. Di lengannya, menggelayut manja seorang wanita bergaun satin ketat berwarna merah, menyala dengan riasan yang sangat tebal. Reni, staf pemasaran di divisinya yang selama ini kerap kudengar namanya dari kasak kusuk yang tak sengaja lewat di telingaku. Malam ini, Rian benar-benar menepati ancamannya. Dia membuangku ke sudut kamar yang gelap, lalu membawa wanita ini ke atas panggung dunianya untuk dipamerkan kepada semua orang. Aduh Pak Rian, selamat ya. Kudengar dari desas-desus internal, malam ini nama Anda yang akan diumumkan oleh Pak Broto sebagai Direktur Pemasaran yang baru. Ucap seorang pria parubaya, salah satu kepala divisi, sambil menepuk bahu Rian dengan ramah. Rian tertawa renyah, sebuah tawa yang syarat akan kesombongan yang meluap-luap. Dia membetulkan letak jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, jam tangan yang kubeli dari uang hasil dividen pribadiku, agar terpapar jelas oleh lampu ruangan. Pak Baskoro bisa saja, tapi ya, kalau memang itu rezeki dari hasil kerja keras dan kecerdasan saya selama ini, tentu saya tidak bisa menolak. Jawab Rian dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, memancing perhatian orang-orang di sekitarnya. Perusahaan ini bisa berkembang pesat di kuartal ini, kan juga berkat strategi pemasaran yang saya susun siang dan malam tanpa henti. Jadi, rasanya sangat wajar jika Pak Broto memberikan apresiasi tertinggi ini kepada saya. Reni yang berada di sampingnya langsung tersenyum manja, menyandarkan kepalanya ke bahu Rian dengan gestur yang menjijikkan. Betul sekali Pak Baskoro, Mas Rian ini memang pemimpin yang luar biasa jenius. Tidak seperti orang-orang di luar sana yang cuma bisa jadi beban dan menumpang hidup dari kesuksesan orang lain. Oh ya Pak Rian, sela Pak Baskoro lagi, matanya beralih menatap Reni. Ini, istri Anda, cantik sekali, sangat serasi mendampingi calon direktur kita. Mendengar pertanyaan itu, jantungku di balik monitor pengawas sempat berdesir tajam. Aku ingin melihat sejauh mana batasan moral yang sanggup dilanggar oleh pria yang masih berstatus sah sebagai suamiku itu. Rian tersenyum lebar, tanpa ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Dia merangkul pinggang Reni dengan posesif di depan umum. Kenalkan ini Reni, calon tunangan saya Pak Baskoro. Sebentar lagi kami akan meresmikan hubungan kami setelah beberapa urusan masa lalu saya selesai dibersihkan. Urusan masa lalu? Dibersihkan? Perkataannya bagaikan belati berkarat yang diputar-putar di dalam dadaku. 3 tahun pengorbananku, 3 tahun aku mengurus rumah, menyiapkan pakaiannya, menelan semua makian ibunya, dan menyuntikkan dana miliaran secara rahasia ke dalam kariernya, kini hanya dianggap sebagai urusan masa lalu yang harus dibersihkan.
Dia memperlakukanku seperti noda kotor di atas baju putihnya. Wah, selamat kalau begitu. Memang wanita berkelas seperti Ibu Reni ini yang sangat pantas berdiri di samping Anda. Bukan wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Puji Pak Baskoro, yang disambut tawa bangga dari Rian dan Reni. Rian mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi ke udara, memandang sekeliling aula dengan tatapan superior. Di matanya, dia adalah raja yang takkan pernah jatuh. Dia merasa posisinya aman, uangnya melimpah, dan masa depannya terjamin berkilau. Dia merasa telah berhasil membuang rantai yang menghambat langkahnya, yaitu diriku. Aku mematikan monitor pengawas itu dengan sentakan pelan. Rasa sakit yang beberapa saat lalu sempat menggores hatiku, kini menguap sepenuhnya tanpa bekas. Berganti menjadi rasa muak yang teramat sangat, dan kepuasan yang dingin karena tahu bahwa kehancuran pria sombong ini sudah berada di depan mata. Tim perias profesional dari Maison de Courcelles telah selesai bekerja. Di dalam cermin besar di ruang transit VIP, aku tidak lagi melihat Alia yang kucel, lemah, dan malang. Yang berdiri di sana adalah Alena Alia, seorang wanita dengan keanggunan mutlak, mengenakan gaun beludru hitam pekat bertabur Swarovski yang berkilau seperti bintang di langit malam, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Semua sudah siap, Ibu Alena. Pak Broto sudah menunggu instruksi Anda. Bisik sekretaris pribadiku yang berdiri tak jauh di belakangku. Aku tersenyum tipis, menatap tajam pantulan sepasang mataku sendiri. Bagus, biarkan dia tertawa sedikit lebih lama lagi di atas sana. Karena sebentar lagi, aku sendiri yang akan menarik karpet tempatnya berdiri dan menjatuhkannya ke jurang yang paling dalam. Detik demi detik berlalu dan waktu yang kunantikan akhirnya tiba. Dari balik pintu ganda berlapis ukiran emas yang memisahkan ruang transit VIP dengan aula utama, aku bisa mendengar suara gemuruh tawa dan denting gelas yang mulai mereda. Pembawa acara di atas panggung baru saja mengumumkan bahwa acara inti akan segera dimulai. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketatnya korset gaun beludru hitamku yang seolah mempertegas keteguhan hatiku. Malam ini, tidak akan ada lagi air mata. Ibu Alena, mobil Rolls-Royce Anda sudah diposisikan di depan lobi utama gedung. Sesuai instruksi, kita akan berpura-pura baru tiba dari luar, agar seluruh atensi tertuju pada Anda. Bisik Pak Broto yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku, membungkuk penuh hormat. Aku hanya mengangguk pelan tanpa suara. Kami berjalan memutar melalui lorong khusus, lalu keluar menuju lobi utama tempat mobil Rolls-Royce Phantom hitam pekat milik perusahaan sudah menungguku dengan mesin yang menyala halus. Dua pengawal berbadan tegap membukakan pintu belakang dengan cekatan. Begitu aku masuk dan duduk di atas jok kulit yang mewah, mobil itu perlahan bergerak, memutari air mancur besar, lalu berhenti tepat di depan karpet merah lobi Hotel Bintang 5 itu. Di dalam aula, melalui dinding kaca yang transparan, aku bisa melihat suasana mendadak berubah. Kedatangan mobil dinas paling mewah milik Alpha Group yang sangat jarang dikeluarkan itu seketika memancing perhatian. Beberapa fotografer dan jajaran manajer yang berada di dekat pintu masuk langsung menoleh, bersiap dengan kamera mereka, mengira ada tamu agung atau menteri negara yang hadir. Pintu mobil dibuka dari luar. Aku melangkah turun. Sepasang sepatu stiletto berlapis kristal milikku menyentuh karpet merah untuk pertama kalinya. Dengan gerakan anggun, aku membetulkan posisi selendang sutra yang tersampir di bahuku, lalu melangkah memasuki aula utama. Deg, suasana di dalam ballroom seluas ribuan meter persegi itu mendadak sunyi senyap, seolah-olah seseorang baru saja menekan tombol senyap pada sistem suara. Musik jazz yang mengalun lembut mendadak terasa seperti latar belakang yang samar. Ratusan pasang mata yang tadinya sibuk berbincang, kini perlahan berbalik dan tertuju lurus ke arahku. Mereka terpaku, terpesona, sekaligus bingung dengan aura kekuasaan dan kemewahan yang kupancarkan. Gaun beludru hitam bertabur Swarovski yang kukenakan berkilau indah di bawah sorotan lampu kristal, membuatku tampak seperti seorang ratu yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya. Aku berjalan dengan pandangan lurus ke depan, dagu terangkat tinggi, dan senyum tipis yang syarat akan ketenangan misterius.
Di barisan tengah, aku melihat Rian. Dia sedang memegang gelas minuman, tertawa terpingkal-pingkal bersama Reni yang masih menggelayut manja di lengannya. Namun, tawa itu mendadak terhenti saat matanya ikut beralih menatap ke arah pintu masuk. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana ekspresi wajah suamiku bertransisi dengan dramatis. Detik pertama, dia menatapku dengan pandangan terpesona seperti pria-pria lainnya. Detik kedua, dahinya mengernyit, mencoba mengenali wajah yang terasa tidak asing baginya. Dan pada detik ketiga, saat mata kami bertemu secara langsung, wajah Rian mendadak pucat pasi. Gelas sampahnya yang dipegangnya bergetar hebat, hingga airnya sedikit tumpah mengenai jas mahalnya. Dia tersedak air liurnya sendiri. Alia! Lolos sebuah bisikan tidak percaya dari bibir Rian, cukup keras hingga membuat Reni di sampingnya menoleh dengan bingung. Ada apa, Mas Rian? Siapa yang kamu lihat? Tanya Reni, ikut mengarahkan pandangannya ke arahku. Detik berikutnya, Reni terperangah, matanya membelalak lebar melihat kemewahan yang melekat di tubuhku. Dia belum pernah melihatku secara langsung, jadi dia tidak tahu siapa wanita yang baru saja meruntuhkan dominasi penampilannya malam ini. Rian menggelengkan kepalanya dengan kuat, mengucek matanya berulang kali seolah berharap apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi akibat terlalu banyak minum. Dia mengenali struktur wajah itu, dia mengenali tahi lalat kecil di dekat telingaku. Tapi logika di otaknya menolak keras fakta bahwa wanita berkelas yang berjalan di atas karpet merah dengan pengawalan ketat ini adalah istri kucel yang beberapa jam lalu dia ludahi dan dia dorong hingga tersungkur di lantai rumah. Aku sengaja memperlambat langkahku saat melewati barisan tempat Rian berdiri. Kutatap matanya yang dipenuhi kepanikan dan kebingungan yang luar biasa. Senyumku melebar, sebuah senyuman dingin yang mengisyaratkan bahwa badai besar baru saja tiba di hidupnya. Rian mematung. Tubuhnya gemetar hebat di atas angin kesombongan yang kini mulai goyah. Kesepian di malam hari yang dia janjikan untukku, kini berubah menjadi panggung eksekusi yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Keheningan yang sempat mencengkeram aula mendadak pecah oleh bisik-bisik penasaran dari para hadirin. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata, terus mengikuti setiap jengkal langkahku. Namun, fokusku hanya terkunci pada satu titik. Rian. Pria yang beberapa jam lalu berlagak bagai penguasa tak tanding itu, kini tampak seperti ayam sayur yang basah kuyup. Wajahnya yang semula memerah karena kesombongan, kini memutih, seolah seluruh darah di tubuhnya mendadak surut ke kaki. Saat aku melangkah mendekati area barisan depan, Rian melepaskan cengkeraman tangan Reni dari lengannya dengan sentakan kasar. Tanpa memedulikan kekasih gelapnya yang kebingungan, Rian mengambil langkah 1000, menerobos kerumunan orang, dan berjalan setengah berlari ke arahku. Matanya melotot, memancarkan kombinasi antara rasa tidak percaya, kepanikan yang mendalam, dan amarah yang berusaha dia tekan di depan umum. Sebelum dia sempat meraih lenganku, 2 pengawal berbadan tegap yang mengiringiku langsung pasang badan. Mereka memblokir langkah Rian dengan tatapan dingin dan tajam, membuat suamiku itu terpaksa mundur 1 langkah sambil mengangkat kedua tangannya. "Alia, kamu gila ya?" Desis Rian setengah berbisik, suaranya bergetar hebat menahan geram. Dia mencoba melongokkan kepalanya di antara bahu lebar pengawalku, berusaha menjangkau pandanganku. "Dapat baju dari mana kamu? Baju sewaan kan? Dan siapa orang-orang berjas ini? Kamu menyewa mereka semua untuk mempermalukan aku di sini, hah?" Aku menatapnya dari balik barikade pengawalku dengan senyum geli. Kusilangkan kedua tanganku di depan dada, menikmati setiap detik kepanikan yang terpancar dari gerak-gerik tubuhnya. "Mempermalukanmu, Mas. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau acara ini bebas membawa pasangan?" "Cukup, Alia, jangan berlagak bodoh." Rian menatap sekelilingnya dengan cemas, memastikan tidak ada rekan kantornya yang mendengar keributan kecil ini. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya, merusak tatanan rambutnya yang rapi. "Kamu sengaja datang ke sini memakai baju mewah palsu ini untuk membalas dendam karena kejadian tadi sore, kan? Dengarkan aku. Pergi sekarang juga sebelum satpam hotel ini menyeretmu keluar secara tidak hormat."
Kalau kamu membuat kekacauan yang merusak reputasiku sebagai calon direktur, aku bersumpah akan menceraikanmu malam ini juga. Mendengar kata menceraikanmu dan reputasiku, aku tidak bisa lagi menahan tawa. Sebuah tawa renyah, namun terdengar begitu dingin dan meremehkan, lolos dari bibirku. Suara tawaku seolah menjadi tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Rian. Menceraikanku? Tanyaku dengan nada yang sangat tenang, hampir seperti berbisik, namun memiliki penekanan yang mematikan. Rian, kamu benar-benar mengira posisimu setinggi langit malam ini, ya? Sebelum Rian sempat membalas, Reni tiba-tiba datang menghampiri dengan langkah yang dihentak-hentakan. Dia menatapku dengan pandangan penuh permusuhan dan kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Mas Rian, jadi wanita kampungan ini yang kamu bilang sebagai beban masa lalumu? Cibir Reni, menunjuk wajahku dengan kukunya yang dicat merah menyala. Dia beralih menatapku dengan sinis. Hei, perempuan udik, kamu pikir dengan menyewa gaun mahal dan beberapa orang berotot ini, kamu bisa terlihat setara dengan kami? Sadar diri, pakaian tiruan seperti itu tidak akan bisa menutupi bau kemiskinanmu. Pergi sana, jangan jadi pengganggu di malam kesuksesan Mas Rian. Aku tidak membalas makian Reni. Aku bahkan tidak sudi melirik wanita itu. Mataku tetap tertuju pada Rian, yang kini tampak semakin gelisah karena Pak Broto, Direktur Utama Alpha Group, terlihat sedang berjalan mantap dari arah panggung, menuju ke posisi kami berdiri. Alia, tamat riwayatmu. Pak Broto kemari. Bisik Rian, dengan wajah yang mendadak berubah ketakutan. Dia menatapku dengan pandangan penuh kebencian yang mendalam. Lihat akibat kelakuan gilamu, bos besar sampai turun tangan. Bersiaplah kamu diseret keluar dari gedung ini, dasar wanita pembawa sial. Rian buru-buru memasang senyum palsu terbaiknya, membalikkan badan, dan membungkuk hormat saat Pak Broto sudah berada hanya beberapa langkah dari kami. Pak Broto, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan ini, Pak. Wanita gila berbaju hitam ini entah bagaimana bisa menyelinap masuk. Dia adalah masa lalu saya yang sengaja ingin merusak reputasi saya dan perusahaan. Saya akan segera meminta keamanan untuk mengusirnya. Diam kamu, Rian! Suara bentakan Pak Broto yang berat dan menggelegar seketika memotong kalimat Rian, bergema di sudut aula, dan membuat Rian serta Reni langsung mematung dengan mulut ternganga. Keduanya syok, tidak mengerti mengapa sang direktur utama justru membentak karyawan emasnya sendiri. Aku melangkah maju, melewati barisan pengawalku. Senyum dingin di wajahku kini merekah sempurna. Detik di mana Rian mengira posisinya berada di atas angin, justru menjadi detik awal dari kejatuhannya yang paling menyakitkan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rian dan Reni. Bentakan keras Pak Broto barusan merubuhkan seluruh keangkuhan yang sejak tadi mereka pamerkan. Rian berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka, matanya bergerak panik menatap Pak Broto, lalu beralih menatapku yang kini berdiri dengan tenang di samping sang direktur utama. Keheningan yang mencekam kembali merayap di sekitar kami, sementara beberapa rekan kerja yang berada di dekat situ mulai berbisik-bisik, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pak Broto? Mohon maaf, maksud Bapak bagaimana? Tanya Rian, suaranya bergetar hebat dengan nada terbata-bata. Dia mencoba memaksakan senyum di wajahnya yang sudah sekaku tripleks. Wanita ini, dia hanya istri rumahan saya yang tidak tahu aturan. Dia sengaja datang ke sini untuk mempermalukan saya. Saya bilang diam, Rian Dirgantara. Pak Broto tidak lagi menahan suaranya. Matanya menatap Rian dengan pandangan penuh kejijikan dan kemarahan yang meluap. Tanpa memedulikan Rian yang semakin pucat pasi, Pak Broto berbalik menghadapku, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang bahkan belum pernah dia lakukan kepada pejabat pemerintahan sekalipun. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Ibu Alena Alia. Semua instruksi Anda telah kami siapkan dengan matang, ucap Pak Broto dengan nada suara yang sangat santun dan penuh wibawa. Mendengar nama Alena Alia dan melihat bagaimana seorang direktur utama Alpha Group membungkuk hormat di hadapanku, tubuh Rian seketika tersentak. Reni yang berada di sampingnya bahkan hampir kehilangan keseimbangan.
Tangannya yang gemetar buru-buru mencengkeram tepi meja bulat di dekatnya. Pak Broto, Anda tidak salah orang, kan? Dia ini Alia, istri saya. Dia tidak punya apa-apa. Seru Rian. Kepanikan di suaranya kini naik menjadi histeria yang tak bisa dibendung. Aku tidak sudi menjawabnya. Dengan langkah yang anggun dan ritme yang teratur, aku berjalan melewati Rian yang masih mematung. Gaun beludru hitamku berdesir halus menyapu lantai saat aku melangkah menaiki anak tangga menuju panggung utama aula. Pak Broto berjalan selangkah di belakangku, menjaga jarak sebagai bentuk kepatuhan seorang bawahan kepada atasannya. Begitu aku berdiri di tengah panggung, di bawah sorotan lampu spotlight yang terang benderang, seluruh pasang mata di dalam ballroom raksasa itu mengunci pandangan mereka kepadaku. Pak Broto mengambil mikrofon dari mimbar, berdeham sejenak untuk menenangkan riuh bisikan para hadirin, lalu mulai berbicara dengan suara yang menggema ke setiap sudut ruangan melalui pengeras suara. Selamat malam para kolega bisnis, pemegang saham, dan seluruh keluarga besar Alpha Group. Buka Pak Broto, suaranya mantap dan berwibawa. Malam ini, dalam acara gala dinner tahunan kita, adalah sebuah kehormatan besar dan momen bersejarah yang sudah kita nantikan selama 3 tahun terakhir. Selama ini, Anda semua mengenal Alpha Group sebagai perusahaan raksasa yang bergerak mandiri. Namun malam ini, atas izin beliau langsung, saya ingin memperkenalkan sosok di balik layar yang sesungguhnya. Wanita jenius yang memegang 70% saham mayoritas sekaligus pendiri tunggal dari Alpha Group. Pak Broto menggeser tubuhnya, mengarahkan tangan kanannya dengan hormat ke arahku. Mari kita berikan penghormatan tertinggi kepada pemilik tunggal kita, Ibu Alena Alia. Gemuruh tepuk tangan seketika membahana memecahkan keheningan aula. Ratusan pengusaha, pejabat, dan ekspatriat berdiri memberikan standing ovation. Namun di tengah gemuruh penghargaan itu, mataku hanya tertuju pada satu titik di bawah panggung. Rian. Suamiku itu tampak seperti orang yang baru saja dihantam gada besi tepat di dadanya. Wajahnya yang putih pucat kini berubah menjadi abu-abu. Tubuhnya limbung hingga dia terpaksa berpegangan pada sandaran kursi. Logikanya yang sempit akhirnya dipaksa menerima kenyataan yang paling pahit. Wanita yang selama ini dia injak-injak, istri yang beberapa jam lalu dia ludahi di lantai kamar karena dianggap kucel dan miskin, adalah pemilik dari seluruh dunia tempat dia mencari makan. Dia adalah sebutir debu di bawah kekuasaan mutlak yang kupegang. Reni yang berada di sampingnya langsung mundur beberapa langkah, menjauhkan dirinya dari Rian, seolah-olah pria itu adalah wabah penyakit yang mematikan. Wajah Reni dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia sadar betul bahwa karier dan masa depannya di perusahaan ini baru saja hancur berkeping-keping karena mulut lancangnya sendiri. Aku melangkah maju mendekati mikrofon. Kusapu pandanganku ke seluruh ruangan dengan senyum dingin yang menawan, lalu mengunci tatapanku tepat pada sepasang mata Rian, yang kini mulai berkaca-kaca karena syok dan ketakutan yang teramat sangat. Selamat malam semuanya. Ucapku, suaraku, terdengar begitu tenang, jernih, namun menyimpan gaung ancaman yang mematikan bagi satu orang di ruangan ini. Malam ini, selain merayakan pencapaian perusahaan, saya juga ingin menyelesaikan sebuah urusan internal yang sudah terlalu lama dibiarkan membusuk. Suaraku yang menggema lewat pelantang suara di atas panggung membuat seluruh aula mendadak senyap kembali. Ratusan pasang mata menatapku penuh antisipasi, menanti kelanjutan kalimatku. Dari atas sini, aku bisa melihat Rian yang masih mematung di lantai aula. Tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin tampak bercucuran membasahi kemeja putih di balik jas mahalnya. Dia menatapku dengan pandangan memohon, sebuah tatapan ketakutan dari seorang budak yang menyadari bahwa nasibnya kini berada di ujung telunjuk majikannya. Aku tersenyum tipis, membetulkan letak mikrofon dengan gerakan jemari yang anggun. Alpha Group dibangun di atas fondasi integritas, kerja keras, dan saling menghormati. Namun sangat disayangkan, malam ini saya mendapati bahwa ada seekor parasit yang hidup dan membesarkan perutnya di dalam perusahaan ini. Seorang pria yang merasa posisinya sudah setinggi langit, hingga dia lupa diri dari mana asal-usul semua makanan yang mengalir ke mulutnya. Riuh bisikan penasaran kembali terdengar di antara para hadirin. Beberapa kepala divisi mulai saling pandang, mencoba menebak siapa yang sedang dibicarakan oleh sang pemilik modal mayoritas. Pria ini,
Lanjutku, mataku menatap lurus, tajam, dan menghujam tepat ke manik mata Rian yang kini mulai berkaca-kaca. Merasa berhak menghina, menginjak-injak, bahkan meludahi wajah seorang wanita yang dia anggap lemah dan miskin hanya karena selembar pakaian sederhana. Dia tidak pernah sadar bahwa seluruh kemewahan yang dia pamerkan malam ini, jas yang dia pakai, jam tangan yang melingkar di tangannya, hingga mobil mewah yang dia kendarai, adalah fasilitas yang bersumber dari uang wanita yang dia ludahi tersebut. Rian tersentak. Dia tahu betul kemana arah pembicaraan ini. Beberapa rekan kerja di sekitarnya yang menyadari tatapan mataku mulai menoleh dan menatap Rian dengan pandangan curiga sekaligus menghina. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik dan kehormatan Alpha Group, suaraku mendadak turun 1 oktav, menjadi begitu dingin dan tegas. Malam ini juga, saya mengumumkan pemecatan secara tidak hormat kepada manajer pemasaran kita, Rian Dirgantara. Plak, kalimatku terasa seperti tamparan publik yang luar biasa keras. Rian terperangah, mulutnya menganga lebar, dan tidak hanya itu. Tambahku, senyum kemenanganku merekah sempurna di bawah sorotan lampu panggung. Seluruh fasilitas perusahaan yang selama ini kamu nikmati secara ilegal bersama ibumu, termasuk rumah mewah 2 lantai di kawasan elit dan mobil Pajero Sport yang kamu banggakan, ditarik kembali oleh pihak manajemen malam ini juga. Detik ini juga, kamu tidak lagi memiliki hak atas 1 sen pun uang dari perusahaan saya. Prang, Rian kehilangan seluruh kekuatan di kakinya. Gelas kosong yang sejak tadi dicengkeramnya dengan gemetar terlepas dari tangannya, jatuh membentur lantai marmer hingga hancur berkeping-keping. Persis seperti harga dirinya yang kini hancur lebur tak bersisa di depan seluruh kolega bisnis, rekan kerja, dan atasannya. Aalia, tidak Ibu Alena, tolong saya Ibu, ini salah paham. Rian tiba-tiba berteriak histeris. Suaranya melengking memecah keheningan aula. Dia melangkah tertatih-tatih, mencoba mendekati panggung tempatku berdiri. Air matanya pecah, mengalir deras membasahi pipinya yang semula penuh kesombongan. Pria yang beberapa jam lalu berlagak bagai raja di kamarku, kini berlutut di tengah aula, di atas pecahan gelasnya sendiri. Ibu Alena, saya mohon maaf, saya khilaf. Tolong jangan pecat saya, jangan ambil rumah itu, Ibu. Jerit Rian lagi, suaranya terdengar begitu jemu dan memilukan. Dia mencoba merangkak maju, namun 2 pengawal berbadan tegap dengan sigap langsung meringkus lengannya, menekan tubuhnya agar tetap berada di lantai. Di sampingnya, Reni menutup wajahnya karena malu yang teramat sangat. Dia buru-buru berbalik dan berlari keluar dari aula, meninggalkan Rian yang terus melolong histeris seperti orang gila. Semua orang di dalam ballroom menatap Rian dengan pandangan muak dan jijik. Tidak ada satu pun orang yang bersimpati kepada pria yang terbukti telah menginjak-injak harga diri istrinya sendiri demi sebuah kesombongan semu. Aku memandang suamiku yang bersimpuh di bawah sana, tanpa ada secuil pun rasa iba di hatiku. Rasa sakit di siku tanganku tadi sore, dan semburan air liurnya yang menghina martabatku, kini telah terbayar lunas dengan kehancuran total hidupnya. Bawa dia keluar, perintahku dengan nada, datar kepada petugas keamanan melalui mikrofon. Keberadaannya mengotori aula malam ini. Petugas keamanan langsung menyeret tubuh Rian yang terus merontak, menangis, dan menggemis ampunan. Suara lengkingan histerisnya perlahan menjauh seiring pintu ganda aula yang ditutup rapat. Aku membalikkan badan, menatap Pak Broto dan para hadirin yang kembali bertepuk tangan riuh atas ketegasanku. Sandiwara sebagai istri yang malang telah usai, dan malam ini, sang ratu telah menyelesaikan hukumannya dengan kepuasan yang mutlak. Malam semakin larut ketika mobil Rolls-Royce Phantom milik perusahaan membawaku kembali ke kawasan perumahan elit tempat aku dan Rian tinggal selama ini. Namun, tujuan kedatanganku malam ini bukan lagi untuk pulang ke pelukan seorang suami, melainkan untuk menyaksikan runtuhnya benteng pertahanan terakhir dari keserakahan keluarga Dirgantara. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat pemandangan yang luar biasa, kacau di depan pagar rumah mewah 2 lantai itu. Lampu-lampu sorot dari 2 truk box besar menerangi halaman depan. Beberapa pria berbadan tegap yang merupakan tim jurusita
dari firma hukum pribadiku, sedang sibuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Di antara tumpukan kardus dan perabotan yang berserakan di pinggir jalan, tampak Ibu Siti, ibu mertuaku. Wanita tua yang beberapa jam lalu mencekik daguku dengan begitu angkuh itu kini sedang menjerit-jerit histeris. Dia memeluk erat beberapa tas jinjing bermerek tiruan miliknya sambil memaki-maki para petugas yang terus mengosongkan rumah. "Kalian tidak punya hak. Ini rumah anakku. Rian itu calon direktur. Dia orang kaya. Berani-beraninya kalian melempar barang-barangku ke aspal?" teriak Ibu Siti dengan suara melengking. Napasnya terengah-engah penuh amarah dan kepanikan yang mendalam. Mobilku berhenti tepat di depan gerbang. Begitu pintu belakang dibuka oleh pengawal, aku melangkah turun dengan keanggunan yang masih utuh. Gaun beludru hitamku berkilau di bawah lampu jalan, memancarkan aura dingin yang langsung membungkam teriakan Ibu Siti. Begitu melihatku turun dari mobil mewah dengan pengawalan ketat, mata Ibu Siti membelalak lebar. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan syok yang tak terbendung. "Ah, Alia, kenapa kamu bisa naik mobil itu? Dan baju apa yang kamu pakai? Dari mana kamu dapat semua ini?" Aku berjalan mendekatinya, melintasi tumpukan baju-baju mahalnya yang kini teronggok tak berharga di atas tanah. "Ini semua milikku, Ibu Siti. Rumah ini, fasilitas di dalamnya, bahkan uang yang selama ini Ibu pakai untuk membeli kalung emas di leher Ibu. Semuanya adalah milik Alena Alia, wanita yang selalu Ibu sebut sebagai beban kucel yatim piatu." Belum sempat Ibu Siti mencerna kalimatku, sebuah taksi online berhenti dengan rem yang berdecit tajam di belakang mobilku. Pintu taksi terbuka, dan Rian keluar dari sana dengan penampilan yang benar-benar hancur. Jas mewahnya sudah kusut, dasinya longgar, dan wajahnya bengkak akibat tangis yang tak kunjung berhenti sejak diusir dari aula hotel. "Rian, anakku!" Ibu Siti langsung berlari menghampiri putranya. "Rian, lihat apa yang dilakukan istri mudikmu ini. Dia membawa orang-orang untuk mengusir Ibu. Suruh bos besarmu memecat orang-orang ini, Rian." Rian tidak mendengarkan ibunya. Pria itu justru langsung menjatuhkan lututnya ke atas aspal yang keras, tepat di hadapanku. Dia bersujud, menangis terseduh-seduh hingga pundaknya berguncang hebat. "Alia, maafkan aku, Alia. Aku mohon, demi pernikahan kita, demi semua kenangan kita." Rian mengemis dengan suara parau, mencoba meraih ujung stiletoku, namun langsung dihalau oleh pengawal. "Aku khilaf, Alia. Aku bodoh tidak tahu kalau kamu pemilik Alpha Group. Tolong jangan usir ibuku, jangan ambil semua ini dari aku. Aku bersumpah akan jadi suami yang penurut." Kutatap pria yang bersimpuh di bawah kakiku ini tanpa ada sedikit pun rasa iba. Teringat kembali bagaimana tangannya mendorongku, dan bagaimana air liurnya mendarat di lantai beberapa jam lalu. "Sadar posisimu, Rian," ucapku, mengulang kata-kata yang dilemparkan ibunya kepadaku tadi sore. Suaranya terdengar begitu dingin dan final. "Pernikahan kita sudah selesai sejak air liurmu menyentuh lantai kamarku. Malam ini, nikmatilah malam sepi kalian di jalanan ini, dasar parasit." Aku berbalik, melangkah kembali masuk ke dalam mobil Rolls-Royce tanpa menoleh lagi. Di belakangku, suara jerit histeris Ibu Siti yang baru menyadari kenyataan, bersahut-sahutan dengan lolongan penyesalan Rian, yang terus memanggil namaku di tengah kegelapan malam. 3 bulan telah berlalu sejak malam badai yang meruntuhkan seluruh dunia semu Rian dan ibunya. Waktu berjalan begitu cepat bagi mereka yang sibuk membangun masa depan, namun terasa begitu lambat dan menyiksa bagi mereka yang sedang dihantam karma. Pagi ini, dari balik kaca besar ruangan baruku di lantai teratas Alpha Group Tower, aku menatap pemandangan kota Bandung yang membentang luas. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula, menikmati rasa pahit yang terasa begitu bersih dan menenangkan. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kepura-puraan. Aku telah sepenuhnya kembali menjadi diriku sendiri. Alena Alia, pemilik tunggal imperium bisnis ini. "Ibu Alena, berkas putusan pengadilan mengenai perceraian dan gugatan ganti rugi aset dari Rian Dirgantara sudah selesai diproses," ucap sekretaris pribadiku yang masuk dengan langkah anggun, meletakkan sebuah map kulit hitam di atas meja kerjaku.
Pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan kita. Rian diwajibkan mengembalikan setiap sen dana perusahaan yang disalahgunakannya selama ini. Karena dia tidak memiliki uang sepeser pun, seluruh rekeningnya telah dibekukan, dan namanya kini resmi masuk dalam daftar hitam perbankan. Aku tersenyum tipis sembari menandatangani lembar dokumen terakhir. Bagus, bagaimana kabar mereka sekarang? Sekretarisku menghela napas, ada nada jijik sekaligus puas dalam suaranya. Sangat memprihatinkan, Ibu. Berdasarkan laporan tim lapangan, mereka kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Ibu Siti menderita stres berat karena tidak bisa lagi pamer perhiasan kepada tetangganya. Sementara Rian, dia kabarnya mengalami depresi berat karena tidak ada satupun perusahaan yang sudi menerimanya bekerja setelah rekam jejak pemecatan tidak hormatnya tersebar luas. Beberapa jam kemudian, saat aku melangkah keluar dari lobi utama gedung kantor menuju mobil Rolls-Royce yang sudah siap menjemputku, langkahku sempat terhenti di dekat gerbang luar. Dari arah pos penjagaan, terdengar suara keributan kecil. Seorang pria dengan pakaian yang sangat kusam, celana jeans yang robek di bagian lutut, dan rambut yang acak-acakan sedang berdebat dengan 3 petugas security. Itu Rian. Sosok pria yang dulunya begitu necis, wangi, dan penuh kesombongan dengan jas custom-made-nya, kini tampak tak lebih dari seorang gelandangan yang telantar. Wajahnya kurus kering, matanya cekung, dan tatapannya menyiratkan keputusasaan yang teramat dalam. Begitu dia melihat sosokku keluar dari gedung, matanya mendadak berbinar liar. Dia menerobos penjagaan security, lalu menjatuhkan dirinya di atas aspal jalanan yang panas, tepat di depan gerbang. "Alia! Alena! Tolong aku! Aku mohon!" Rian mengemis dengan suara parau. Air matanya menetes membasahi debu jalanan. Dia bersujud berkali-kali, mencoba menjangkau ujung sepatuku dari kejauhan. "Aku menyesal, Alia. Aku benar-benar menyesal. Aku bodoh. Aku buta karena kesombongan. Tolong beri aku kesempatan kedua. Jadikan aku pembantumu pun tidak apa-apa. Asal aku bisa makan dan punya tempat tinggal. Aku mohon, Alia." Aku berdiri tegak di hadapannya, menatap pria yang pernah meludahiku itu dengan pandangan yang benar-benar kosong. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, yang tersisa hanyalah rasa muak melihat seorang pecundang yang baru memohon ampun setelah kehilangan segalanya. "Rian," ucapku, suaraku terdengar begitu dingin, tenang, dan berwibawa di antara riuh suasana jalanan. "Air liur yang kamu jatuhkan di wajahku hari itu, kini telah bertransformasi menjadi banjir air mata penyesalanmu sendiri. Kamu tidak pernah menyesali perbuatan kejammu, kamu hanya menyesal karena orang yang kamu injak-injak ternyata adalah orang yang memegang tali hidupmu." Aku berbalik badan, melangkah dengan anggun memasuki kabin mobil mewahku tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Pintu mobil ditutup dengan suara kedap yang halus, mengunci seluruh lolongan histeris Rian di luar sana. Saat mobil perlahan bergerak membelah jalanan, aku bersandar pada jok kulit yang nyaman, menatap lurus ke depan. Kemenanganku mutlak, dan hidupku yang sesungguhnya baru saja dimulai.